Sahabat, ada satu hal yang sering kita anggap sepele, tapi diam-diam punya kekuatan besar untuk merusak hubungan paling dekat dalam hidup kita. Bukan orang lain, bukan jarak, bahkan bukan kebencian, tapi sesuatu yang setiap hari kita kejar. Ia adalah uang. Di awal, semua selalu terlihat baik-baik saja. Seorang saudara datang dengan kebutuhan, saudara yang lain datang dengan kemampuan. Dan tanpa banyak berpikir, tanpa perjanjian, tanpa batasan, kita bilang, tenang saja, kita ini kan keluarga. Kalimat yang terdengar hangat, tapi seringkali menjadi awal dari sesuatu yang tidak kita sadari. Karena dalam hubungan keluarga, kita sering mencampur dua hal yang sebenarnya berbeda, rasa sayang dan urusan uang. Dan ketika keduanya bercampur tanpa kejelasan, yang muncul bukan lagi kehangatan, tapi harapan yang tidak pernah disepakati. Yang satu merasa itu pinjaman, yang lain merasa itu bantuan. Yang satu menunggu dikembalikan, yang lain merasa tidak enak untuk ditagih. Tidak ada yang benar-benar salah, tapi juga tidak ada yang benar-benar memahami. Dan dari situlah retakan kecil mulai muncul. Awalnya hanya diam, tidak ada pertengkaran, tidak ada kata-kata kasar, hanya perasaan yang mulai berubah. Obrolan yang dulunya hangat perlahan jadi canggung. Pesan yang dulu cepat dibalas sekarang mulai ditunda. Dan tanpa kita sadari, hubungan yang dulu terasa dekat mulai terasa jauh. Sampai akhirnya yang tidak pernah diucapkan mulai keluar, dalam bentuk sindiran, dalam bentuk nada suara yang berubah, dalam bentuk kata-kata yang sebenarnya sudah lama disimpan. Dan saat itu terjadi, masalahnya bukan lagi tentang uang, tapi tentang harga diri. Ada yang merasa tidak dihargai karena bantuannya dianggap remeh. Ada yang merasa direndahkan karena terus diingatkan. Dan ketika ego mulai berbicara, persaudaraan mulai kehilangan tempatnya. Yang lebih menyakitkan lagi, konflik seperti ini jarang berhenti di dua orang. Perlahan ia akan meluas, masuk ke percakapan keluarga, masuk ke pembicaraan di belakang, masuk ke penilaian orang lain. Dan tiba-tiba yang tadinya hanya masalah kecil berubah menjadi konflik besar. Kita mulai melihat saudara bukan lagi sebagai orang terdekat, tapi sebagai pihak yang harus dipertahankan atau bahkan dilawan. Dan di titik itu kita sering lupa satu hal penting, bahwa dulu kita pernah tertawa bersama, pernah saling menjaga, pernah saling ada tanpa syarat. Sampai suatu hari kita duduk sendiri, melihat kembali masa lalu, mengingat percakapan yang seharusnya bisa diselesaikan, dan di sana baru muncul satu perasaan yang paling jujur, yakninya penyesalan. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? Apakah angka yang dulu dipermasalahkan benar-benar sebanding dengan hubungan yang hilang? Apakah uang yang kita kejar layak dibayar dengan kehilangan saudara sendiri? Dan jawaban itu hampir selalu sama. Tidak karena pada akhirnya uang itu bisa dicari kembali, bisa didapat lagi, bisa diganti, bahkan dilipat gandakan. Tapi hubungan tidak selalu diberi kesempatan kedua. Ada yang bisa diperbaiki tanpa tapi, ada juga yang hanya bisa dikenang. Dan mungkin yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan itu sendiri, tapi kesadaran bahwa sebenarnya semua itu bisa dihindari, yakninya dengan satu hal sederhana, kejelasan. Bicara dari awal, menentukan batas, menyamakan persepsi, bukan karena kita tidak percaya, tapi karena kita ingin menjaga apa yang seharusnya tidak hilang.
Karena kedekatan bukan alasan untuk mengabaikan batasan. Justru karena dekat kita harus lebih berhati-hati. Jadi kalau hari ini kamu masih punya hubungan baik dengan saudaramu, jaga itu. Kalau ada urusan uang, jelaskan. Kalau ada kesalahpahaman, selesaikan. Dan kalau harus memilih antara uang dan hubungan, ingat satu hal ini. Uang bisa datang dan pergi, tapi tidak semua orang akan bisa kembali. Karena pada akhirnya yang menghancurkan persaudaraan bukan uang itu sendiri, tapi cara kita memperlakukan uang dalam hubungan.